Salah satu budaya di Semarang yang hingga saat ini masih dilestarikan yaitu tradisi Warak Ngendok. Warak Ngendok adalah hewan mitologi yang menjadi simbol kerukunan tiga etnis suku di Semarang. Warak mengambil wujud buruk dengan kepala naga dan berkaki empat seperti kambing, yang merupakan perpaduan budaya Cina, Arab, dan Jawa. Makna kata warak berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, dan ngendok berasal dari bahasa Jawa yang berarti bertelur. Makna filosofisnya yaitu ajakan untuk menjaga kesucian diri di bulan Ramadan yang akan datang agar kelak mendapat kemenangan di akhir Ramadan. Warak Ngendok mulai dikenal masyarakat pada abad ke-19, tepatnya pada masa pemerintahan Kanjeng Bupati Semarang periode 1881 hingga 1897, yaitu Aryo Purbaningrat. Di daerah tempat saya tinggal, sikap para pendatang terhadap penduduk asli masih sangat kental akan toleransi dan tenggang rasa. Begitu pula dengan sebaliknya. Kajian budaya atau cultural studies sering disebut sebagai wilayah kajian lintas disiplin, multidisiplin, pasca disiplin, atau antidisiplin. Seringkali yang dimaksud dengan lintas, multi, pasca, atau anti itu adalah sebuah fenomena pasca modern dalam dunia akademis tentang mengaburnya batas-batas antar disiplin. Sebenarnya disiplin hanyalah istilah untuk melegitimasi dan melembagakan metode dan medan minat sebuah kajian. Lintas disiplin itu budaya adalah kajian tentang sosial, agama, ekonomi, sejarah, antropologi, dan sejenisnya. Multidisiplin itu budaya dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, antropologi, dan lain-lain. Pasca disiplin itu budaya, contohnya kajian Orba setelah Orla, kajian reformasi setelah Orba, dan seterusnya. Antidisiplin itu budaya membahas kebalikan dari sebuah fenomena, contoh Islam Nusantara yang berpaham kebalikan dari Islam radikal, ekonomis humanis sebagai lawan dari ekonomis kapitalis. Ada berbagai teori mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Menurut Levy, yang pertama, bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dianggap sebagai refleksi dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Dan yang ketiga, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, bahasa bagian dari kebudayaan. Jadi hubungan bahasa dan kebudayaan yaitu hubungan subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan itu memiliki hubungan yang koordinatif, yaitu keduanya memiliki kedudukan yang sama tinggi. Yang pertama yaitu pandangan Ferdinand tentang penanda dan petanda. Jadi penanda adalah bunyi-bunyi yang bermakna ataupun coretan-coretan yang bermakna. Jadi penanda adalah aspek material dari bahasa, sedangkan petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi petanda adalah aspek mental dari bahasa. Yang kedua adalah pandangan Ferdinand tentang bentuk dan isi. Oleh Gleason diistilahkan dengan expression and content. Satu berwujud bunyi dan yang lain berwujud makna. Jadi bahasa berisi sistem nilai, bukan koleksi unsur yang ditentukan oleh materi, tetapi sistem itu ditentukan oleh perbedaannya. Yang ketiga, langue dan parole. Langue adalah totalitas dari sekumpulan fakta satu bahasa yang disimpulkan dari ingatan para pemakai bahasa dan merupakan gudang kebahasaan yang ada dalam setiap individu. Sedangkan parole adalah merupakan pemakaian atau realisasi langue oleh masing-masing anggota bahasa. Sifatnya konkret karena parole tidak lain daripada realitas fisis yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Yang keempat ada sinkronik dan diakronik. Sinkronik disebut sebagai studi linguistik deskriptif karena kajiannya di dalamnya
banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik yaitu bersifat studi historis dan komparatif karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Yang terakhir ada sintagmatik dan paradigmatik. Jadi sintagmatik adalah hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan paradigmatik hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan bahasa. Oposisi biner adalah suatu sistem yang membagi berbagai hal dalam dua kategori yang berhubungan. Contohnya gelap terang, hitam putih, benar salah, baik buruk, dan lain-lain. Ada beberapa perbedaan antara strukturalisme dengan poststrukturalisme. Dalam pengertian, strukturalisme adalah sebuah aliran pengertian yang mempromosikan pandangan bahwa analisis ilmiah yang dilakukannya membuat kebenaran tunggal sekaligus merupakan kebenaran universal dengan menerapkan pendekatan ilmiah. Sedangkan poststrukturalisme yaitu sebuah aliran yang menentang adanya kebenaran tunggal karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sejarah. Kaitannya dengan kekuasaan dan kebudayaan, strukturalisme budaya timbul karena ketidaksadaran kolektif lingkungan, sedangkan poststrukturalisme budaya sebagai hasil dari kekuasaan. Kartini merupakan seorang feminis yang anti-kolonialisme dan anti-feodalisme. Kesulitan dan ketidakadilan tersebut membuat R.A. Kartini berjuang untuk menyamakan hak antara kaum wanita dengan kaum laki-laki, salah satunya dalam hal pendidikan. Ia berusaha mengajarkan cara membaca dan menulis bagi kaum wanita dari usia anak-anak hingga dewasa. Meskipun banyak yang menentang usahanya, R.A. Kartini tidak pernah patah semangat. Akhirnya, perjuangan bangsawan perempuan itu membuahkan hasil yang dapat kita rasakan hingga saat ini, yaitu persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan orientalisme menurut Said adalah sebuah cara pandang untuk memahami dunia timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia barat Eropa. Said menegaskan bahwa orientalisme adalah suatu gaya berpikir yang dibuat antara timur sebagai the Orient dan hampir selalu barat sebagai the Occident. Pemahaman terhadap timur yang berbeda dengan barat ini kemudian memicu penulis dan sarjana barat menulis mengenai timur seperti penyair, novelis, filsuf, dan para administratur negara yang telah menerima pembedaan dasar antara timur dan barat sebagai titik tolak untuk menyusun teori, novel deskripsi sosial, dan perhitungan politik yang cermat terhadap timur. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Zaim selaku dosen mata kuliah PIB, sedikit saran saya agar Bapak menjelaskan materi dengan menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi pembelajaran daring yang lainnya agar mahasiswa tidak terlalu bosan jika harus pertemuan dengan Elena.